Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian tentang pencegahan perawatan cedera olahraga terhadap atlet sepak bola. Oke, langsung saja. Yang pertama, sport injury dalam olahraga sepak bola. Cedera olahraga adalah cedera pada sistem instrumen, otot, dan rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan cedera, antara lain kesalahan dalam metode latihan, kelainan struktural, dan kelemahan otot, serta penopang sendi menurut Bar LAT 2003. Nah, di sini dalam cedera olahraga ini disebabkan oleh kesalahan metode latihan, di mana kesalahan tersebut bisa berupa dari pemanasan, struktur latihannya, serta lemahnya otot, serta penopang sendi terhadap tubuh atlet itu sendiri. Nah, resiko terjadinya cedera dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal, keahlian atlet sendiri, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di dalam faktor intrinsik terdiri dari komponen yang dimiliki oleh atlet, yaitu kekuatan, umur, serta riwayat cedera. Nah, kan atlet itu semakin umurnya berangsur bertambah ya, power juga akan menurun. Serta sebelumnya di mana atlet memiliki riwayat cedera, berapa parah atlet mengalami cedera tersebut. Nah, mengalami cedera hanya robekan otot, hamstring, atau yang lebih parah hingga cedera ACL. Atau faktor lainnya dapat diminimalis. Faktor lainnya yaitu faktor ekstrinsik, merupakan faktor dari lingkungan luar tubuh atlet yang mempengaruhi terjadinya resiko cedera. Nah, di dalam faktor ekstrinsik ini merupakan faktor lingkungan luar tubuh, bisa berupa dari gaya hidup orang atletnya sendiri, entah mulai dari makanannya yang tidak bergizi, kurangnya istirahat, itu yang menyebabkan terjadinya resiko cedera. Permainan sepak bola, seorang pemain sangat rentan terhadap terjadinya cedera, baik otot, tulang, ligamen, maupun kerugian yang bisa terjadi pada bagian kepala, badan, lengan, tangan, tupai, dan kaki. Nah, di dalam permainan sepak bola itu ada beberapa macam bagian yang diwaspadai untuk tidak terjadinya cedera, mulai dari struktur kepala, badan, lengan, tangan, serta tupai, dan yang paling utama itu kaki, karena permainan sepak bola itu berdasarkan kaki yang dimainkan untuk salah satunya untuk bermain sepak bola. Lanjut, cedera juga bisa terjadi saat latihan maupun saat pertandingan, secara sengaja atau tidak sengaja, yang menyebabkan cedera itu akut atau kronis. Nah, cedera akut dan kronis itu cedera yang sudah berkepanjangan dan juga cedera yang sudah parah, paling fatal. Lanjut, cedera yang dialami oleh seorang atlet sepak bola dapat menyebabkan mundurnya prestasi seorang atlet tersebut. Misalnya trauma. Trauma ini sangat susah sekali ya biasanya untuk pulih dari trauma seorang atlet sepak bola ini. Karena rasa trauma itu bisa menghantui setiap atlet. Mulai dari gangguan psikologisnya. Nah, itu mempengaruhi juga. Yang kedua, kondisi fisik menurun. Nah, yang menyebabkan gangguan cedera juga
kondisi fisiknya menurun ini orang atlet. Ya, karena udah terjadi banyaknya cedera sehingga dapat terjadinya kondisi fisiknya menurun dan bisa jadi cacat permanen atau bahkan sampai pada kematian. Itulah yang dapat menyebabkan resiko cedera yang akut hingga kronis. Oke, lanjut Mas. Jenis-jenis cedera dalam olahraga sepak bola. Yang pertama sprain, yang kedua strain, dan yang ketiga knee injuries, yang keempat compartment syndrome, yang kelima shin splints, dan yang keenam tendon injuries, dan yang terakhir fractures. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu sprain. Sprain adalah bentuk cedera yang berupa penguluran atau perobekan pada ligamen, yaitu jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang atau kapsul sendi yang memberikan stabilitas terhadap sendi itu sendiri. Yang kedua, strain. Strain adalah cedera yang terjadi pada otot hamstring yang paling sering kita lihat pada saat pemain berlari kencang, tiba-tiba dia memegang bagian belakangnya sambil lari terpincang-pincang. Nah, di dalam cedera strain ini yang berupa hamstring terdiri dari 4 otot, yaitu semitendiniosis, semimebronchus, dan bicep femoris, caput locum, dan caput brevis. Nah, salah satunya dari otot ini mengalami strain. Ketegangannya mulai dari hanya tertarik ringan sampai putus. Dan biasanya pemain mendengar bunyi tuk apabila salah satu ototnya putus. Oke, selanjutnya knee injuries. Knee injuries adalah cedera yang terjadi karena adanya paksaan dari tendon. Saat mengalami cedera, ini akan merasakan nyeri tepat di bawah mangkuk lutut setelah melakukan latihan olahraga. Rasa sakit ini disebabkan oleh gerakan melompat, menerjang, maupun melompat dan turun kembali. Ada beberapa jenis cedera lutut yang sering dialami oleh pemain bola, yaitu pada medial collateral ligament, meniscus, dan arterial cruciate ligament, baik itu sobek pada jaringan maupun putusnya jaringan tersebut. Yang keempat, compartment syndrome. Para atlet pada umumnya sering mengalami permasalahan gangguan rasa nyeri atau sakit yang terjadi pada kaki bawah, meliputi daerah antara lutut dan pergelangan kaki. Terkadang rasa sakit atau nyeri tersebut terjadi karena adanya suatu sindrom kompartmen. Nah, sindrom kompartmen sindrom ini didiagnosis dilakukan dengan cara perkiraan karena pola karakteristik gejala dan rasa sakit tersebut dan ukuran tekanan kompartmennya. Di antara beberapa penyakit yang menyertai sindrom ini dapat diatasi dengan pembedahan atau operasi. Yang kelima, shin splints. Nah, istilah shin splint ini kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan adanya rasa sakit pada kaki bagian bawah yang sering kali terjadi akibat melakukan berbagai aktivitas olahraga, termasuk olahraga lari. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama anterior shin splint, yaitu rasa sakit yang terjadi pada bagian depan anterior dari tulang gares atau tibia. Yang kedua, posterior shin splint. Rasa sakit tersebut terasa pada bagian dalam medial kaki pada tulang tibia. Shin splint disebabkan oleh adanya robekan sangat kecil pada otot-otot bagian bawah yang berhubungan dengan erat dengan tulang gares. Lanjut yang keenam, tendon injuries.
cedera pada Achilles tendon ini menempati peringkat pertama yang sering terjadi pada atlet yang paling sulit merawat atau menyembuhkannya. Cedera tersebut berkisar dari tendinitis ringan sampai pemutusan tendon yang parah. Kunci dari diagnosis tahap-tahap cedera ini adalah pengenalan pada tanda-tanda gejala yang sering terjadi. Yang ketujuh, fraktures. Cedera ini dialami apabila pemain yang bersangkutan mengalami benturan dengan pemain lain atau dengan suatu benda yang keras. Nah, cedera fraktures ini tidak hanya terjadi pada bagian kaki macam tulang paha, tulang kering, tulang selangkangan, atau tulang telapak kaki, tapi juga kerap sering terjadi pada bagian lengan, bahu, hingga pergelangan tangan. Oke, lanjut deh. Dominasi cedera sepak bola. Nah, yang pertama sprain. Nah, kesleo. Nah, kesleo itu paling sering dialami oleh atlet sepak bola. Karena kesleo merupakan kerusakan yang parah pada ligamen atau kapsul sendi, dapat menyebabkan ketidakstabilan pada sendi. Pada lutut manusia terdapat beberapa ligamen yang berfungsi untuk mengikat tulang paha dan tulang betis agar dapat bersatu menopang tubuh. Sifatnya yang cukup elastis membuat tubuh manusia bisa bergerak bebas, namun tetap stabil dan tidak oleng saat berjalan maupun berlari. Nah, kesleo ini yang paling sering ya, karena jikalau atlet sedang berlari dan tiba-tiba entah ada gangguan dari lawan, karena ketidakadanya keseimbangan bisa terjadinya kesleo. Yang paling sering terjadi itu ini biasanya. Yang kedua, strain. Strain yang sering terjadi pada sepak bola adalah pada otot hamstring. Nah, hamstring ini yang paling sering kita lihat pada saat pemain berlari kencang, tiba-tiba dia memegang bagian belakangnya sambil lari terpincang-pincang. Hamstring terdiri dari 4, yaitu semidinosus dan semibronchosus, bicep femoris, capsule flexum, dan capsule durus. Salah satu dari otot ini mengalami strain. Tegangan mulai dari hanya tertarik ringan sampai putus. Biasanya pemain mendengarkan bunyi tuk apabila salah satu ototnya putus. Cedera ini terjadi karena apabila otot tersebut tiba-tiba harus melakukan gerakan eksplosif, tiba-tiba sprint. Penyebab lain adalah otot tersebut sudah capek namun dipaksakan untuk bekerja. Karena otot tersebut lalu berkontraksi, serta kadar asam sangat tinggi, sehingga bila tiba-tiba melakukan gerakan eksplosif, otot tersebut kaget dan tidak siap menerima tekanan. Lanjut, Tim. Dan ini pertanyaan terhadap atlet sepak bola. Nah, yang saya wawancari ini merupakan atlet sepak bola bekas mantan pemain Persikota Tangerang yang bernama Kang Dedi, yang beralamatkan di Desa Wanasari, Blok Praso. Nah, saya wawancari atlet tersebut. Yang pertama, ada 6 pertanyaan yang saya berikan pada atlet tersebut. Yang pertama, apa yang harus Anda lakukan agar tidak terjadi cedera saat main sepak bola? Dan yang kedua, siapa yang membantu selama proses perawatan cedera? Yang ketiga, di mana terakhir kali Anda mengalami cedera pada saat bermain sepak bola? Yang keempat, kapan peristiwa saat mengalami cedera yang sangat parah? Yang kelima, mengapa bisa sampai mengalami cedera?
Dan yang keenam, bagaimana proses penanganan perawatan cedera saat mengalami cedera. Nah, pertanyaan dari saya tersebut itu. Nah, ini lagi, lanjut tim. Hasil wawancara atau pernyataan atlet tersebut. Tim. Next. Tim. Hasil wawancara atlet dan mantan atlet sepak bola yang hasil pernyataan dari atlet tersebut. Yang pertama, sebelum memulai pertandingan, biasanya para atlet sepak bola melakukan stretching atau pemanasan. Karena dengan melakukan pemanasan bisa mengurangi risiko cedera saat bermain di lapangan. Yang kedua, tim medis. Nah, siapa yang membantu selama proses perawatan cedera, yaitu menurut pernyataan atlet itu sendiri, tim medis lah yang membantu selama proses perawatan cedera, atau juga yang membantu saat dia cedera pertama kali saat masih di lapangan. Karena tim medis itu sangatlah penting di dalam dunia olahraga. Yang ketiga, di mana terakhir kali Anda mengalami cedera pada saat bermain sepak bola? Menurut atletnya sendiri, cedera yang terakhir kali pada saat bermain sepak bola di Wamena, dia mengalami cedera lutut. Yang keempat, kapan peristiwa saat mengalami cedera yang sangat parah? Sangat parah. Nah, pernyataan dari atletnya sendiri untuk cedera yang paling parah yaitu di Wamena, hanya di Wamena, yaitu cedera lutut. Nah, cedera lutut tersebut hampir mengakhiri karirnya seorang atlet tersebut, yaitu seorang atlet sepak bola yang bernama Kang Deddy. Yang kelima, mengapa bisa sampai mengalami cedera? Karena permainan sepak bola merupakan permainan yang sangat keras hingga dapat menguras fisik, hingga dapat terjadinya cedera. Nah, kan dalam sepak bola itu kan permainan itu intensitasnya sangat tinggi serta melelahkan, dapat menguras fisik, hingga pasti adanya benturan atau gesekan, hingga dapat menimbulkan cedera. Cedera bisa terjadi cedera ringan atau cedera parah. Itu yang saya dapatkan selama saya mewawancarai dari atlet tersebut. Yang keenam, pertanyaan terakhir, bagaimana proses penanganan perawatan cedera saat mengalami cedera? Pernyataannya proses pencegahan perawatan cedera, yaitu dengan langkah pertamanya dengan dikompres dengan air dingin untuk penanganan awalnya. Jika cederanya sangat parah, bisa dilakukan tindakan medis atau bisa segera tindakan medis, bisa tindakan operasi atau lainnya. Lanjut. Rekomendasi pencegahan perawatan cedera. Proses pencegahan perawatan cedera menggunakan metode PRICE atau suatu program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat mengenai cara yang tepat dalam menangani cedera pada tubuh. Cedera adalah masalah yang sering kali terjadi pada setiap orang, baik itu pada aktivitas sehari-hari, olahraga maupun pada saat bekerja. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara yang tepat dalam menangani cedera agar dapat meminimalisir risiko terjadinya komplikasi dan mempercepat proses penyembuhan. Nah, PRICE itu yaitu singkatan dari protect, yaitu melindungi, rest, istirahat, dan ICE dengan penyembuhannya, dan kompres dengan membebat dengan kompres, dan yang terakhir evaluation atau meninggikan.
Oke, yang terakhir kesimpulan. Simpulannya, cedera atau luka adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Cedera adalah suatu akibat daripada gaya-gaya yang bekerja pada tubuh atau sebagian daripada tubuh, di mana melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Gaya-gaya ini berlangsung dengan cepat atau dengan jangka lama. Lanjut, sepak bola merupakan permainan modern yang sangat bermasyarakat dan mendunia di berbagai kalangan masyarakat. Dan tidaklah mengherankan apabila olahraga ini sekarang dapat dimainkan oleh anak-anak maupun dewasa ataupun oleh kaum wanita. Sedangkan cedera dalam permainan sepak bola sendiri adalah sprain. Nah, sprain adalah bentuk cedera berupa penguluran atau kobekan pada ligamen jaringan yang hubungan tulang dengan tulang atau kapsul sendi, memberikan stabilitas tinggi selain mengikat beberapa tulang satu sama lain. Ligamen juga berfungsi untuk menjaga kestabilan tulang-tulang tersebut saat bergerak. Agar terhindar dari adanya cedera, maka bisa dilakukan dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu dan alangkah baiknya diutamakan kesehatan tubuh. Oke, itu saja presentasi dari kami, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.